Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ahibati fillah, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ula yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, dan terutama kenikmatan yang paling agung dan yang paling mulia adalah kita diberikan keistiqamahan berada di jalan yang benar. Karena keistiqamahan ini adalah sesuatu yang mahal. Seorang tidak akan mampu untuk mendapatkannya kecuali dia berusaha untuk mencari, dan dia berusaha untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "May yahdihillahu fala mudhillalah." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, maka tidak ada satupun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyesatkan orang tersebut. Maka ini adalah nikmat yang luar biasa yang hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, dan juga salah satu cara agar nikmat tersebut selalu ada pada diri kita. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari di mana kita disunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Ketika kita mendengar nama beliau, maka hendaknya kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang nanti kelak di surga mendapatkan tempat yang paling dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bab atau tema yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah tema yang besar, atau kalau boleh dikata ini adalah tema yang sensitif untuk suami istri, di mana kita ketahui bersama bahwa sebuah negara tidaklah dapat berdiri kecuali dimulai dari sebuah keluarga yang kecil, di mana di sana lahirnya umat-umat, lahirnya manusia-manusia yang akan menggantikan generasi-generasi setelah mereka. Mereka akan menjadi presiden, mereka akan menjadi raja, atau mereka akan menjadi menteri-menterinya, atau minimalnya mereka juga akan menjadi kepala keluarga untuk keluarga-keluarga mereka. Maka para ulama menyebutkan bahwa keistiqomahan suatu negeri atau berdirinya suatu negeri dengan baik adalah tatkala keluarga-keluarga muslim mereka berusaha untuk menerapkan syariat-syariat Islam dengan benar, sebagai sebuah simulasi yang kecil sebelum nantinya mereka akan merasakan skala yang besar, di mana seorang bapak memiliki peran tanggung jawab terhadap keluarganya,
bagaimana dia berusaha untuk menjaga atau mengajak keluarganya menuju kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, tatkala seorang ayah atau ibu kemudian mengarahkan anak-anaknya atau keluarganya pada sesuatu yang tidak baik, maka mereka akan keluar rumah pun dengan sikap yang tidak baik juga. Tetapi tatkala mereka mendidik anak-anak dengan baik, maka tatkala mereka melangkahkan kaki mereka dari rumah mereka, maka yang tersebar dari orang tersebut adalah kebaikan. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti, sebelum seorang laki-laki dan perempuan mereka menikah, maka kita diperintahkan untuk mencari pasangan yang baik agamanya. Dan tatkala sudah terjadi pernikahan atau ikatan pernikahan yang suci, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan sebuah wasiat kepada keluarga kaum muslimin agar senantiasa berbuat baik kepada keluarganya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19, dan ini adalah kaidah yang akan kita bahas. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Para ulama menyebutkan kata ma'ruf ini memiliki makna yang luas. Tidak hanya baik di dalam perkataan, tidak hanya baik di dalam perbuatan, tetapi kata ma'ruf ini mencakup seluruh hal. Baik di dalam memberikan mahar nantinya, baik nanti di dalam memberikan nafkah, baik di dalam berbuat adil terhadap anak-anaknya atau terhadap istri-istrinya apabila seorang laki-laki menikah lebih dari satu. Dan kemudian para ulama menyebutkan bahwa kaidah ini luar biasa. Kenapa? Hanya tersusun dari dua kata, tetapi syarah penjelasan dari kalimat ini luar biasa panjangnya. Salah satunya yaitu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita akan baca tafsir beliau. Beliau katakan, kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Naam. Ai tayyibu aqwalakum lahun. Pertama, ketika kalian berbicara kepada istri-istri kalian, maka hendaknya kalian berkata dengan perkataan yang baik. Dan terkait dengan berbicara dengan cara yang baik, sudah pernah kita bahas pada kaidah yang pertama dari kitab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu lin-nasi husna. Dan katakanlah dan berbicara kalian kepada manusia dengan perkataan yang baik. Dan baik di sini pada ayat yang lain dikatakan ahsan, perkataan yang paling baik di antara yang baik. Maka sebelum kita mempraktekkan hal ini kepada orang lain, maka bagaimana seseorang laki-laki mempraktekkan hal ini kepada istri-istri mereka? Ketika ada tamu, Masya Allah, luar biasa sekali ketika kita berbicara. Seakan-akan dalam pandangan orang bahwa dia adalah orang yang paling baik di dalam berbicara. Tetapi tatkala tamu sudah pergi, wala haula wala quwata illa billah, dia berbicara dengan seenaknya kepada istrinya. Padahal
dialah yang akan menemani kita. Padahal dialah yang telah kita ambil dengan ikatan yang kuat. Kita telah menjadikan diri mereka halal. Kemudian apakah kita akan berbicara kepada mereka tanpa kita timbang-timbang lagi? Apakah perkataan yang akan keluar ini menyinggung perasaan dia atau tidak? Apakah perkataan saya ini akan menjadikan dirinya sedih? Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Wahassinu af'alakum wa hayatikum bihasabi qudratikum." Beliau katakan bahwa makna wa'ashiruhunna bil ma'ruf adalah engkau ketika melakukan sesuatu, ketika engkau bermuamalah dengan dirinya, hendaknya engkau bermuamalah dengan cara yang baik juga. Perbuatanmu kepada istrimu pun juga harus baik. Kama tuhibbu dzalika minha, sebagaimana engkau menginginkan hal tersebut terdapat pada dirinya. Kita pengen sekali istri-istri kita mengucapkan kalimat yang begitu manis kepada suaminya. Kita pengen istri-istri kita juga berbuat sesuatu dengan cara yang baik juga. Maka di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini wasiat untuk para suami. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan menggunakan fi'il amr, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah kalian kepada wanita-wanita kalian dengan cara yang baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, uhibbu an atazayyana kama uhibbu an tatazayyana ilayya. Aku suka untuk aku itu berhias untuk dirinya, yaitu untuk istrinya, sebagaimana aku suka tatkala seorang istri dia mempercantik dirinya, memperhias dirinya untuk diriku. Ini yang dikatakan oleh ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Artinya apa? Bahwa kita diperintahkan tidak hanya seorang wanita saja berbuat baik kepada kita, tetapi seorang suami pun juga harus berbuat baik kepada istri-istri mereka. Faf'al, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir melanjutkan, faf'al anta biha mithlaha, maka lakukanlah hal tersebut sebagaimana dia melakukan kepadamu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan inilah ayat yang disebutkan oleh para ulama bahwa al-mu'asyarah bil ma'ruf adalah haqqun mushtarakun bainar rajuli wa bainal mar'ah. Para ulama menyebutkan bahwa hak itu ada 3. Yang pertama adalah hak di mana haqqur rajuli 'alal mar'ah, hak seorang laki-laki terhadap istrinya. Apa hak suami? Kemudian yang berikutnya adalah haqqul mar'ati 'alal rijal, haknya wanita terhadap suaminya. Kemudian para ulama menyebutkan pembagian yang ketiga adalah haqqun mushtarak, hak yang dua-duanya mereka ada di situ. Haknya suami dan juga haknya istri sama. Nah, di sini kita harus memperhatikan apa sih sebenarnya hak suami, apa sih sebenarnya hak istri, dan apa sebenarnya hak di mana istri dan suami sama-sama mereka berhak untuk mendapatkannya. Dan salah satunya adalah haqqun mushtarak yang disebutkan para ulama adalah al-mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu bergaul dengan pasangan mereka dengan cara yang baik.
Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah sebaik-baik orang di antara kalian terhadap keluarga. Maka di sini kita harus melihat, kita harus mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbuat baik atau bergaul kepada keluarganya. Dan ini pernah kita bahas bahwa muasyarah bil ma'ruf, sekali lagi, tidak hanya sekedar perkataan, tidak hanya sekedar perbuatan, tetapi di dalam hal-hal yang lainnya pun juga kita harus berusaha berbuat baik kepada istri-istri kita. Nah, kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan, kita lihat ayat daripada surah An-Nisa ayat yang ke-19 ini. Allah Subhanahu wa taala yaqul, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Wahai orang-orang yang beriman, tidak hanya panggilan kepada para suami, tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka seorang suami yang beriman kepada Allah dan Rasulnya silahkan mendengarkan ayat ini. La yahillu lakum an tarithun nisaa karha, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksaan. Wala ta'dhuluhunna, dan janganlah kamu menyusahkan mereka, litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhun, yaitu apa? Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali apabila mereka, yaitu para wanita, mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhun, dan apabila kalian membenci sesuatu dari mereka, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, maka bersabarlah. Fa'asa an takrahu syai'a, boleh jadi ketika kalian tidak menyukai atau membenci sesuatu dari mereka, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kebaikan untuk kalian dengan banyak kebaikan padanya. Ayat ini ternyata terdapat sababun nuzul. Terdapat sababun nuzul, sebab turunnya. Bahwa dikatakan di dalam sebuah riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala kanu idza mata ar-rajul, bahwa dahulu mereka, yaitu orang-orang jahiliyah, apabila mati suami dari seorang wanita, kana awliya'uhu ahaqqun bimra'atihi, bahwa wali-wali dari laki-laki tadi, mereka adalah orang yang paling berhak terhadap istrinya. Fa in syaa'a ba'dhum tazawwajaha, kalau seandainya salah satu di antara mereka menginginkan wanita tadi, maka dia akan menikahinya. Wa in sya'u zawwajuha,
atau kalau seandainya mereka berkehendak, maka mereka akan menikahkan wanita tersebut kepada orang lain. Wa in sya'u lam yuzawwijuha, dan pun kalau seandainya mereka tidak menginginkan, maka tidak akan dinikahkan, walaupun wanita tadi menginginkan untuk mendapatkan pasangan yang lain. Fahum ahaqqun biha min ahliha, bahkan mereka adalah orang yang paling berhak terhadap wanita tadi daripada keluarga aslinya. Fanazalat hadhil ayah fi dzalik, maka turunlah ayat ini berkaitan tentang hal tersebut. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka tatkala Islam datang, sekali lagi, Islam datang untuk memuliakan seorang wanita. Islam menjadikan seorang wanita adalah sebagai tuan putri, sebagai seorang bidadari yang tentunya akan dijaga oleh laki-laki kaum muslimin. Maka kemudian kalau zaman sekarang berpikir, ya harus setara gendernya, antara laki-laki dan perempuan haknya harus sama, kemudian bebas untuk berpakaian dan seterusnya, maka kita katakan mereka ingin kembali kepada masa-masa jahiliyah. Padahal Islam datang untuk menjadikan mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat dihormati. Maka di sini ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lihat bahwa kezaliman yang terjadi terhadap wanita di zaman dahulu, sampai-sampai dikatakan bahwa wali dari laki-laki tadi lebih berhak terhadap seorang wanita dibandingkan keluarga dari wanita tersebut. Maka ini salah sekali. Dan bahkan mahar yang diberikan kepada mereka tidak diberikan kepada wanita tadi, tetapi diberikan kepada wali dari suami yang pertama yang telah meninggal. Mereka berhak itu semuanya. Padahal Islam enggak. Mahar adalah hak seorang wanita. Dia berhak untuk menentukan berapa besar mahar yang dia inginkan. Dan tatkala mahar tersebut sudah menjadi miliknya, tidak berhak siapapun dari keluarganya, bahkan suaminya, untuk mengambil kecuali dengan izin dari wanita tadi. Maka inilah bagaimana Islam memberikan kemuliaan kepada seorang wanita. Para ulama menyebutkan bahwa salah satunya adalah Al-Allamah Al-Jassas Al-Hanafi di dalam menjelaskan kaidah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu huwa amrun li azwaji bi asyrati nisaihi bil ma'ruf, bahwa ini adalah perintah kepada azwaj, suami-suami. Walaupun para ulama menyebutkan kata wa'ashiruhunna di sini tidak hanya untuk seorang suami, tetapi diperintahkan atau wasiat ini, perintah ini diberikan kepada para bapak-bapak juga, atau wali dari laki-laki tersebut. Dengan cara apa? Ayyuwaffiyaha haqqaha, untuk memberikan haknya wanita tadi berupa apa? Al-mahar, kemudian nafkah, kemudian al-qasmi, baik itu mahar, nafkah ataupun pembagian. Apabila seorang laki-laki menikah lebih dari satu, maka harus adil. Wa tarka adaaha bil kalamil ghalid, dan juga meninggalkan perkataan yang dapat menyakiti dirinya. Wal i'radi anha, atau menjauhi berpaling dari seorang wanita. Wal maili ila ghairiha, yang menjadikan dia akhirnya apa? Berpindah kepada yang lainnya. Wa tarkil abus, dan juga harus meninggalkan wajah yang musam kepada istrinya. Penjelasan para ulama ini
kembali kepada al-urf. Maka tadi kita katakan bahwa dua kalimat ini memiliki makna yang panjang. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka cara bergaul yang harus kita perhatikan adalah sesuai dengan urf atau kondisi atau adat dari suatu daerah atau suatu negeri. Bisa jadi caranya berbeda. Dan tentu kaidah dalam masalah adat, selama tidak menyelisih syariat, maka hukum daripada suatu urf bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Ya. Sebagaimana para ulama menyebutkan sebuah kaidah di dalam qawaid fiqhiyah yang berbunyi al-'adah muhakkamah, bahwa adat itu dapat dijadikan sebagai sandaran suatu hukum selama tidak menyelisihi syariat atau ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dilihat kalau di Jawa seperti apa, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur seperti apa, Jawa Barat seperti apa, Lampung atau mungkin suku-suku yang lainnya, bisa dilihat bagaimana kondisi atau cara mereka memperlakukan istri-istri mereka dengan cara yang baik. Nah, maka kalau seandainya ada sebuah uruf adat, yaitu dengan cara, wal'iyadzubillah, saya pernah membaca sebuah artikel bahwa cara untuk menghormati seorang wanita di suatu suku, alhamdulillahnya tidak di Indonesia, yaitu dengan cara bahwa wanita tadi boleh untuk bergaul dengan laki-laki yang datang kepada dirinya. Maksudnya bergaul di sini dalam tanda kutip. Maka kemudian mana dari laki-laki yang telah bergaul dengan dirinya, itulah yang diambil sebagai seorang laki-laki. Dan itu disebut sebagai sebuah kebaikan untuk perempuan tadi. Wal'iyadzubillah. Dan ini hampir sama seperti bagaimana cara pernikahan wanita-wanita yang terdahulu dan kemudian dihapuskan oleh Islam praktek-praktek demikian. Nah, kemudian disebutkan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tidak memberikan sebuah batasan-batasan. Dan bagaimana mukjizatnya Al-Quran, luar biasanya Al-Quran, i'jazul Quran. Tidak disebutkan bahwa cara untuk bergaul dengan wanita adalah memberikan seperti ini, pakaiannya harus seperti ini, harus memberikan harta sekian, enggak. Tetapi dilihat dari sebuah kondisi masyarakat sekitarnya, bagaimana keumuman dari masyarakat tersebut. Dalam masalah mahar pun juga sama, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Betul bahwa seorang wanita berhak menentukan mahar. Tetapi di sana ada kondisi di mana seorang wanita kemudian diam, tidak mau menyebutkan maharnya berapa karena saking malunya. Kemudian seorang suami pun juga sama. Ketika dia sedang melakukan akad dengan bapaknya, akhirnya yang dia lakukan adalah mau tidak mau dia harus mengambil pilihan, yaitu melihat keumuman berapa mahar yang diberikan masyarakat di sana, yang disebutkan para ulama dengan istilah mahar mithli. Maka seorang laki-laki yang ingin menikah harus tanya secara tegas, berapa yang diinginkan. Kalau seandainya diinginkan adalah terserah, nah ini yang paling sulit. Sampai pun sudah menikah, Pak, kalau ditanya, "Dik, mau makan apa?" Terserah. Bingung, Pak. Kasih ini salah, kasih itu salah, baru kemudian ngomong pengennya yang itu.
Dan ini kita harus bersabar di sana. Maka di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in karihtumuhun," apabila kalian tidak menyukai sesuatu dari istri-istri kalian, "Fa'asa an taqrahu syai'an," maka bisa jadi sesuatu yang kalian tidak suka di sana, "wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Allah telah memberikan kebaikan kepada kalian dengan kebaikan yang banyak setelahnya. Kita semuanya nggak ada yang sempurna. Kita semuanya penuh dengan kekurangan. Maka bagaimana kekurangan-kekurangan yang ada ini kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Apa-apa yang tidak kita sukai dengan istri kita atau pasangan kita, maka kita harus bersabar di sana. Seperti halnya, ternyata dulu Pak, ketika PDKT, Masya Allah, dilihat suaminya atau calon suaminya, karena belum menikah, suka untuk mengeser kajian-kajian, suka untuk menuliskan kalimat-kalimat yang Masya Allah luar biasa, nasihat dan juga dakwah. Bahkan PDKT-nya pun dengan cara mengirimkan nasihat tersebut kepada calonnya, walaupun belum datang kepada orang tuanya. Nah, tatkala sudah menikah, loh kok berbeda dari apa yang dulu pernah di-share oleh suaminya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah wejangan. Wa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ada seorang ustaz yang menceritakan, ustaz Masya Allah ma'ruf di Indonesia. Beliau menceritakan bahwa ada yang datang kepada dirinya, kemudian dia mengatakan, "Fulan," ya mungkin ini temannya karena tidak disebutkan dengan nama ustaz. Tapi dia mengatakan, "Fulan, kalau antum pengen nikah, maka antum harus benar-benar selektif dan juga sabar. Jangan tergesa-gesa." Kenapa? Karena ana sebenarnya ada suatu hal yang tidak saya suka dari istri, tetapi aku bersabar di sana. Dan subhanallah, apa yang dikatakan ustaz tersebut, tatkala beliau mengingat akan akan ayat ini, beliau melihat anak-anaknya menjadi orang-orang yang saleh dan juga salehah. Maka inilah yang perlu kita iman. Inilah yang perlu kita perhatikan. Jangan kemudian segala sesuatu kemudian cara untuk menyelesaikannya adalah berpisah. Enggak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan sabar. Dan bisa jadi sesuatu yang kalian tidak suka di sana, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan betapa banyak kebaikan-kebaikan di sana. Bisa jadi lahir dari seorang wanita tersebut anak-anak yang saleh, yang mana mereka menjadi seorang ulama, mereka menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi umat. Maka ini adalah kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada hanya kebahagiaan seorang laki-laki yang mendapatkan istri yang dia inginkan. Karena hakikatnya orientasi tatkala kita mencari pasangan hidup kita bukan hanya kita berhenti pada orientasi duniawiyah, tetapi lebih daripada itu kita harus memikirkan bagaimana akhirat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan sebuah penutup pada ayat ini, wa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nah, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian kalaupun seandainya seorang suami dan juga istri terjadi percekcokannya luar biasa, kemudian akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh semuanya, yaitu talak, maka bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala masih berusaha untuk menjaga agar hubungan di antara manusia tetap terjaga dengan baik? Maka apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan? At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Talak itu 2 kali. Maksudnya di sini adalah talak yang sifatnya talak raj'i, dapat kita rujuk ke sana tanpa harus memenuhi sebuah syarat-syarat yang banyak. Ya, sebelum selesai masa iddah tentunya seorang pada masa iddah laki-laki boleh merujuk istrinya. Kemudian apa? Fa imsakun bima'ruf. Kalau kalian pengen mengambil kembali, merujuk wanita kalian, maka rujuklah dengan cara yang baik. Kalaupun seandainya nggak bisa, au tasrihum bi ihsan, maka lepaskanlah dengan cara yang paling terbaik. Bukan terjadi permusuhan di sana akhirnya. Maka pada kajian kita yang lalu terkait dengan masalah bagaimana cara bertawakal yang baik dan benar, kita sudah bahas di sana. Padahal pada ayat terkait dengan tawakal juga berkaitan dengan masalah perceraian, karena terdapat di dalam surah At-Talaq ayat yang pertama, kedua dan juga yang ketiga membicarakan bagaimana seorang apabila terjadi di sana yang namanya talak. Maka Islam hakikatnya ahibati fillah tidak menginginkan itu semuanya. Islam menginginkan bagaimana hubungan satu dengan yang lainnya tetap berjalan baik. Maka kata kunci yang harus kita pegang adalah bagaimana kita berbuat ma'ruf kepada mereka dengan cara yang paling terbaik. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila' wa in a'waja shay'in fi dhil'il a'lahu فإن ذهبت فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Saling berwasiatlah kebaikan kepada wanita kalian. Fa innahunna khuliqna min dhila', karena mereka tercipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'la, dan tulang rusuk yang paling bengkok terdapat pada tulang rusuk yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, apabila kalian ingin meluruskan tulang rusuk tadi, maka bukanlah sesuatu yang kalian inginkan itu terjadi, yaitu lurus, akan tetapi kasartahu, engkau bukan meluruskannya tetapi engkau merusaknya, engkau memecahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, tetapi kalau kalian tinggalkan maka dia akan senantiasa bengkok. Fastauzu bin nisa'i khaira, maka berwasiatlah, salinglah kalian memberikan wasiat kebaikan kepada perempuan-perempuan kalian.
Maka dari hadis ini ahibati fillah jemaah sekalian, kita lihat namanya wasiat itu berkaitan dengan ucapan juga. Kita bagaimana caranya untuk memberikan wasiat yang terbaik kepada mereka. Jangan sampai kemudian bengkoknya ini kita jaga atau kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Yang menjadikan akhirnya mereka tanpa tahu arah kemana dan bagaimana. Tetapi kita berusaha untuk menjaga tulang bengkok tadi agar senantiasa tidak lebih kepada arah yang parah. Maka Rasulullah SAW memberikan perhatian yang luar biasa kepada seorang laki-laki yang ingin memberikan wasiat kepada istri-istri mereka. Tidak dengan cara yang buruk, tidak dengan cara yang terus-terusan marah, ya, melakukan ini salah, kemudian tidak sesuai romantisnya beliau kepada istri. Beliau mengajak lomba ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dan itu adalah cara bagaimana beliau menjadikan istri beliau senang. Dan bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan tidaklah beliau masuk ke dalam rumah kemudian sebelum beliau melakukan istirahat malam, maka beliau memberikan waktu untuk berbicara kepada istri-istri mereka dan menjadikan mereka tertawa. Maksudnya tertawa di sini bukan tertawa yang menjadikan hatinya kemudian mati, tertawa terbahak-bahak, enggak. Tapi bagaimana kita memasukkan kebahagiaan istri kita, sebagaimana dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lainnya yang dibawakan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, "Fattaqullaha fin nisa, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dhalika fadribuhunna darban ghayra mubarrih walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Beliau bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan wanita. Ya. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan masalah tawakal. Ini bertakwa. Ya. Hadis ini dengan kata takwa. Maka bagaimana cara agar kita baik di dalam menyelesaikan masalah-masalah kita, yaitu dengan tawakal yang baik. Konsep tawakal yang harus kita perhatikan, bahwa kita tidak hanya menyandarkan urusan kita kepada Allah, tetapi dengan cara-cara yang baik juga. Kemudian beliau melanjutkan, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah Subhanahu wa taala, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalian mempunyai hak yang menjadi kewajiban mereka, yaitu mereka tidak boleh memasukkan ke rumah kalian orang-orang yang tidak kalian sukai. Ini termasuk hak seorang laki-laki, seorang suami adalah dia atau seorang wanita tidak boleh memasukkan lelaki siapapun kecuali atas izin suaminya. Dan tentu di sana ada kaidah-kaidah tentang khalwat. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian jika kalian melakukannya, jika seandainya mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan, ghairu mubarrih. Yang para ulama menyebutkan ini adalah pukulan kasih sayang, pukulan yang menjadikan mereka terdidik dengannya, bukan pukulan yang penuh dengan nafsu yang ingin memberikan kemudaratan kepada istri-istri mereka, bukan. Bahkan Ali radhiyallahu anhu saja tatkala beliau perang, walaupun ini bukan pembahasan tentang masalah rumah tangga,
bagaimana Ali radhiyallahu anhu, beliau tatkala memukul, menghunuskan pedangnya bukan karena rasa marah, bukan karena emosi, tetapi beliau tatkala ingin menghunuskan pedang, beliau niatkan lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala ada musuh yang kemudian meludahi beliau, dan beliau dalam kondisi ingin marah, ingin menebas orang tadi, tidak jadi. Kenapa? Karena beliau khawatir tatkala dia menebas pedangnya mengenai musuhnya, dia ayunkan karena rasa marah, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pula kita, tatkala kita ingin memukul istri kita dalam pukulan pendidikan atau anak kita, maka pukullah hal tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, berarti niatnya baik, boleh Ustaz. Tapi kalau kenceng gimana? Juga nggak boleh. Para ulama memberikan, atau Rasulullah SAW memberikan sebuah kaidah, yaitu ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Apalagi kalau seandainya seorang wanita melakukan kesalahan, bukannya dipukul, tetapi kalau seandainya dipeluk saja, insya Allah mereka pun akan kembali kepada jalan yang baik. Nah, kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, walahunna alaikum rizquhun. Adapun hak mereka atas kalian, wahai laki-laki, adalah kalian memberikan nafkah kepada mereka, kalian memberikan pakaian kepada mereka, dan juga kalian nak buat kiswatuhun nabi ma'ruf, yaitu pakaian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka kalau seandainya ada pertanyaan, boleh nggak seorang wanita meminta dibelikan pakaian? Boleh, silahkan. Karena itu hak mereka. Tentu harus melihat bagaimana kadar kemampuan seorang laki-laki. Nggak boleh kemudian, ini hak saya mas, mana kamu harus menjalankan kewajibanmu. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Apalagi kalau seandainya Pak, ya, di rumah ada 2 almari, ternyata yang satu itu penuh dengan pakaian istri dan pakaian suami hanya nyelip satu kotak saja. Nah, ini yang muskilah. Habis itu masih minta lagi agar dibelikan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Bagaimana seorang istri meminta untuk dibelikan alat-alat make up, skincare? Boleh, silahkan meminta kepada suaminya, tetapi dengan cara yang baik juga. Dan satu yang perlu diperhatikan adalah untuk siapa engkau akan berhias. Apakah engkau akan berhias untuk laki-laki yang lainnya, ataukah untuk suamimu tatkala dia datang dari pekerjaannya, dia pulang ke rumahnya, kemudian engkau sambut dengan luar biasa cantiknya untuk sang suami. Nah, ini perlu ditanyakan. Maka kalau seandainya demikian, istri mengatakan, ya untuk kamu lah mas, silahkan Pak, belikan sebaik-baiknya kalau mampu, sesuai dengan kemampuan. Tidak boleh kita kemudian menzalimi diri kita sendiri tanpa melihat bagaimana kadar dari kemampuan pasangan suami istri. Nah, ini adalah kaidah yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan insyaallah dulu pernah ya kita bagikan kitab atau buku terjemahan, silahkan dibaca. Dan itu insyaallah bagaimana para ulama memberikan nasihat-nasihat kepada kita agar keluarga kita semakin baik, agar keluarga kita menjadi keluarga yang kita inginkan sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengannya kita atau lahirlah anak-anak yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang mana mereka adalah wanita-wanita yang memiliki sifat kasih sayang,
dan juga wanita-wanita yang banyak anaknya. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah, atau di dalam riwayat yang lainnya dikatakan fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku bangga banyaknya umatku kelak pada hari kiamat. Maksudnya apa? Bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW tidak hanya sekadar banyaknya, tetapi beliau pengen bahwa keluarga atau anak-anak umat yang lahir dari keluarga seorang muslim adalah anak-anak yang baik dan juga saleh dan juga salehah. Itu yang diinginkan. Tidak hanya sekadar banyak, tetapi bagaimana kualitas yang perlu kita perhatikan. Tentu kualitas dalam hal ini adalah kualitas agama, ya, tidak yang lainnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini yang dapat Anda sampaikan. Apabila ada sesuatu perkataan yang kurang berkenan, maka kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada kesempurnaan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, fa innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.